Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Akuntan dimanapun kalian berada. Nah, Sobat Akuntan, kembali lagi di program khusus edisi Ramadan IAI Jatim TV Kultum Akuntan. Sobat Akuntan, kali ini saya berada di lokasi yang berbeda, yaitu di Universitas Hayam Wuruk Perbanas, lebih tepatnya di area masjid. Hari ini kita akan mendengarkan kultum dari salah satu pengurus IAI Jatim dan juga salah satu dosen di Universitas Hayam Wuruk Perbanas. Mari Sobat Akuntan, kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Pak Kausar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hadi. Ya, bagaimana Pak keadaan hari ini? Sehat walafiat? Alhamdulillah sehat walafiat, Mas Hadi. Alhamdulillah, semoga Mas Hadi dan semua pengurus IAI dalam keadaan sehat walafiat. Amin, alhamdulillah. Baik Pak, hari ini kita akan mendengarkan kultum tentang apa ini Pak? Jadi terkait sama sikap dan perilaku profesional ya, dalam perspektif Islam itu seperti apa? Oh, jadi gitu. Ini profesional ini dalam konteks seperti apa sih Pak sebetulnya? Jadi profesional itu Mas Hadi dan IAI Jatim disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu profesional itu Mas Hadi ada tiga pengertian ya. Jadi yang pertama adalah bahwa profesional itu mesti terkait dengan profesi. Jadi profesi atau pekerjaan yang sifatnya umum. Kemudian yang kedua, bahwa di dalam profesional itu mensyaratkan atau memerlukan adanya keahlian atau pengetahuan ya, kemampuan, kapabilitas lah bahasanya. Dan kemudian yang ketiga, mengharuskan adanya pembayaran. Jadi semacam iwat ya, kalau dalam bahasa di dalam akad bicara itu ada iwat atau ada imbal jasa yang diterima oleh para profesi. Mas Hadi, demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, berarti konteksnya sangat banyak ya ini Pak ya? Iya. Oke, kalau gitu Sobat Akuntan, mari kita dengarkan kultum dari Pak Kausar secara langsung. Mari kita simak baik-baik. Monggo Pak Kausar. Baik, saya akan jelaskan yang pertama adalah bahwa konsep tentang profesional itu mencakup dua aspek. Jadi yang pertama adalah capable ya, capable atau punya kapabilitas ya, punya kemampuan, punya keterampilan yang mumpuni di bidangnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak hanya capable tapi harus amanah juga. Jadi seorang yang menjalankan suatu profesi tertentu itu harus memegang amanah itu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama kita akan menyampaikan tentang apa itu sebetulnya konsep dari capable. Di dalam beberapa ayat Mas Hadi itu diterangkan mengenai apa itu capable dalam perspektif syariah, dalam perspektif Islam. Di dalam surah Al-Qasas ya, dalam surah Al-Qasas ayat 26 itu Mas Hadi diceritakan tentang dua orang wanita penduduk Madian. Itu salah seorangnya mengatakan kepada ayahnya. Dalam Al-Quran disebutkan, ya abati istajiru inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Jadi salah seorang wanita itu mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, jadikan dia, maksudnya Nabi Musa itu, sebagai pegawai kita, sebagai orang upahan kita, karena dia memiliki kemampuan, kekuatan, dan juga al-qawiyul amin. Al-qawi itu artinya dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, dan al-amin orang yang bisa dipercaya. Kemudian juga di dalam ayat yang lain Mas Hadi itu disebutkan di dalam surah Yusuf, surat Yusuf ayat 55 itu dijelaskan bahwa Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ardh inni hafidun amin. Jadikan saya itu bendaharawan Mesir, bendaharawan negara di Mesir, karena saya itu memiliki al-hafid dan al-amin. Al-hafid itu pandai menjaga, jadi terkait dengan amanah. Amanah ya, dibebankan kepadanya, maka Nabi Yusuf akan menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua itu adalah al-amin, dipercaya. Nah, di dalam konteks dua ayat tadi, meskipun menggunakan redaksi yang berbeda, yang satu al-qawiyu,
menunjukkan punya kekuatan, punya kapabilitas. Di surah yang Yusuf tadi dikatakan hafid, ya, orang yang menjaga atau hafid, hafidun alim, ya, al-alim, orang yang berilmu, orang yang punya pengetahuan yang luas, ya. Sedangkan al-amin yang disebutkan di dalam ayat yang surat yang kedua tadi yang saya baca itu adalah al-hafid, itu menjaga, itu sama makna. Di dalam salah satu penjelasan ulama, Mas Hadi, itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ada yang mengatakan As-Sidi, ada yang mengatakan As-Sa'di. Dalam kitab beliau, ya, itu mengatakan makna al-qawi itu artinya orang yang punya kapabilitas, orang yang punya kemampuan, ya, tentu sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadi kalau kita adalah seorang akuntan misalnya, Mas Hadi, berarti kita harus punya kapabilitas, ya, dalam menjalankan profesi kita. Jadi kita harus punya kompetensi misalnya di bidang SAK, ya, standar akuntansi keuangan. Kalau saya misalnya di akuntan syariah berarti harus menguasai, ya, tentang SAK syariah, dan yang lain, profesi yang lain menyesuaikan dengan profesinya karena sifatnya umum. Kemudian di dalam ayat juga diterangkan, atau dalam ketentuan dalil diterangkan, Mas Hadi, tentang lawan, ya. Kalau kita ingin menjadi seorang profesional yang amanah, maka kita harus tahu selain kita dituntut, ya, untuk capable, itu lawannya apa capable itu. Jadi lawannya adalah lemah. Jadi lemah di sini bukan berarti orang yang tidak punya otot, ya, dalam bertarung gitu, ya, bukan semacam itu, tapi maksudnya adalah orang yang tidak punya kemampuan, orang yang nggak bisa diandalkan dalam pekerjaan yang menjadi tugas kita. Ada satu riwayat, ya, yang menjelaskan tentang kisah antara Abu Dzar, sahabat Nabi ini, Mas Hadi, itu mengatakan kepada Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, pekerjakanlah saya di pekerjaan ini. Kemudian Rasulullah mengatakan sambil menepuk pundaknya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, sungguhnya engkau itu lemah, dan sungguhnya pekerjaan itu adalah amanah, ya. Karena pekerjaan itu atau amanah itu nanti merupakan suatu kehinaan atau penyesalan di hari kiamat, kecuali bagi orang yang mengambil amanah itu dengan haknya, ya, dan dia mampu untuk menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak, nanti di hari kiamat itu menjadi suatu penyesalan. Maka dalam cerita ini, Mas Hadi, itu menjadi suatu ibroh bagi kita, ya, para perusahaan, ya, para pemberi kerja itu, agar mampu untuk menempatkan, ya, seseorang itu sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuannya. Dan juga ada riwayat, mungkin Mas Hadi dan para pemirsa juga paham bahwa kalau satu urusan itu diserahkan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Demikian pedoman Islam yang mengatur tentang masalah muamalah. Itu yang terkait dengan capable, dan hendaknya kita harus tidak boleh lemah, ya, dalam menjalankan suatu tugas yang dibebankan kepada kita. Kemudian yang kedua terkait dengan amanah. Nah, ini satu kata yang sangat penting, amanah itu. Artinya dalam suatu ayat, Mas Hadi, disebutkan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya. Sesungguhnya Allah itu memerintahkan kepada kalian untuk menyampaikan amanah itu kepada yang berhak untuk menerimanya. Di sini digunakan kata perintah, menunjukkan bahwasanya asal dari suatu perintah itu adalah suatu hal yang wajib, sehingga ketika kita diberikan suatu amanah pekerjaan tertentu, maka wajib bagi orang yang diberikan amanah untuk menyampaikan kepada orang yang menyampaikan atau yang memberikan amanah, karena itu adalah suatu hal yang diwajibkan. Sekarang
secara ringkas seperti yang kapabel tadi, ada lawan yaitu lemah. Dan Iya. amanah itu lawannya apa sekarang? Dan sehingga kita nanti selain kita menjalankan amanah juga kita harus berhati-hati agar kita tidak melanggar suatu perbuatan yang biasa diistilahkan dengan khianat. Dikhianat, Mas. Dikhianat itu lawan dari amanah. Gitu Pak. Khianat itu lawan dari amanah. Jadi dalam ayat Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu la takhunullah war rasul, ya, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang beriman, janganlah kalian itu mengkhianati ya Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kalian itu mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan kepada kalian dalam keadaan kalian itu mengetahui. Nah, itu adalah khianat. Nah, contoh dari khianat itu apa? Agar kita bisa lebih jelas lagi menjelaskan apa itu contoh dari khianat. Contohnya yang paling sering mungkin tanpa sadar, Mas Hadi, para pekerja atau para pegawai itu melakukannya. Semoga kita terhindar, Mas Hadi, dari melakukan perbuatan yang disebut dengan khianat. Contohnya, menggunakan fasilitas dinas tanpa hak. Oke. Itu juga masuk bab tentang khianat. Misalnya, telepon dinas, Ya. telepon kantor kita gunakan untuk kepentingan pribadi. Atau yang paling sering adalah mobil dinas. Ya. Apalagi nanti mendekati Lebaran. Lebaran. Pasti banyak adalah yang menggunakan Fasilitas tadi. kantor ya untuk kepentingan mudik. Itu sebetulnya bagian dari khianat. Dan contoh yang lainnya adalah misalnya ketika pegawai itu dia sudah menerima gaji ya dari perusahaannya atau dari negara, tapi dia menerima hadiah. Itu adalah suap. Oke. Itu adalah suap. Dalam hadis Rasul menjelaskan hadayal umal hulu. Hadayal umal hulu. Umal itu artinya jamak dari amil, Ya. jamak dari pekerja, para pekerja. Hadiah yang diterima oleh para pekerja tanpa hak itu namanya adalah hulu bahasa. Hulu itu artinya ya masuk dalam uang licin atau istilahnya hadiah yang sifatnya suap. Jadi kita mesti harus berhati-hati sebagai seorang pegawai atau sebagai seorang karyawan di perusahaan agar kita tidak terjerumus pada perkara yang sifatnya khianat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Oke. Nah, Pak Kausar, ini tadi saya sempat mendengarkan tentang profesional dan berhubungan sama amanah. Iya. Nah, kalau profesional itu adalah dalam konteks pekerjaan itu kita kompatibel. Kalau misalkan akuntan ya kompatibel dengan sesuatu yang misalkan syariah ya syariah. Nah, kalau semisal nih kita ditaruh di suatu posisi yang itu adalah rezeki dari Gusti Allah, ya Allah Subhanahu wa taala, kita diposisikan di tempat yang tidak kompatibel dengan apa yang kita miliki. Tetapi kita mempercayakan diri untuk wah, kita bisa ini. Karena saya yakin diri saya bisa. Itu seperti apa, Pak? Sikap untuk gimana ya? Perspektif Islam untuk hal profesionalisme seperti itu. Baik, itu pertanyaan yang sangat bagus, Mas. Dikarenakan banyak di antara kita yang di awal-awal kita bekerja ya karena kebutuhan ya, sehingga kita mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang ilmu dan kompetensi. Ini saya rasa banyak terjadi ya, di kalangan masyarakat kita. Yeah. Bagaimana kita memandang hal tersebut? Bila dalam konteks yang demikian, Mas, dikembalikan lagi sebetulnya kepada karyawan tersebut ya. Kalau karyawan tersebut merasa mampu untuk menjalankan pekerjaan itu, ya, maka dia berupaya untuk semaksimal mungkin ya memenuhi amanah ya, sehingga nanti akan memberikan kepuasan bagi pemberi kerja. Yang penting dia harus tunaikan amanah. Makanya salah satu kunci amanah itu, Mas Hadi, setiap pekerja atau setiap pegawai apapun dia profesinya, meskipun mungkin tadi yang ditanyakan Mas Hadi itu tidak sesuai dengan atau tidak kompatibel ya dengan bidang ilmunya, betul. Dia harus paham hak dan kewajibannya.
Dia harus paham tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban, khususnya kewajiban. Ya, dia sebagai seorang pekerja apa yang harus dia tunaikan sesuai dengan aturan yang ada di perusahaan. Kalau dia mampu untuk memahami hak dan kewajibannya, maka insya Allah ya dalam menjalankan pekerjaan itu dia akan mampu menjalankan dengan baik. Dan ada tambahan lagi Mas Hadi, harus dilakukan dengan cara yang tekun. Dengan tekun, dengan teliti, meskipun tidak sesuai dengan bidang ilmunya. Karena saya ingat sebuah hadis Mas Hadi. Jadi Rasul menjelaskan, innallaha yuhibbu ida amil ahadukum amalan an yusina. Artinya apa? Sesungguhnya Allah itu mencintai Mas Hadi. Ya, jika salah seorang dari kalian itu melakukan suatu pekerjaan itu ya dengan cara yang tekun tadi, maka Allah akan mencintainya. Jadi kita mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan tekun, kemudian dengan ulet gitu ya, kemudian kita ikhlas dalam menjalankan pekerjaan itu, insya Allah Allah akan mencintai. Itu hadisnya bisa menjadi pijakan kita, artinya sebagai penyemangat kita ya, agar kita bersemangat dalam menjalankan aktivitas atau pekerjaan yang sudah diamanahkan kepada kita, sehingga kita menjadi pegawai yang amanah, bukan sebaliknya pegawai yang khianat. Demikian Mas Hadi yang bisa saya sampaikan. Baik, alhamdulillah wa syukurillah Sobat Akuntan, ini kultum yang sangat mengena bagi saya dan mungkin sobat-sobat akuntan, karena sebelumnya rasa mungkin bisa dikatakan kalau kita tidak kompatibel itu jatuhnya tidak bersyukur ya Pak ya. Itu yang jadi terbelenggu kita, selalu mengeluh dan sebagainya. Nah Sobat Akuntan, itu tadi salah satu kultum yang sekali lagi yang benar-benar mengena bagi saya sendiri, mungkin bagi sobat-sobat akuntan. Dan jangan lupa mungkin dari kultum ini kita ingatkan tetap selalu bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara kita menikmati dan bersyukur nanti akan dibalas oleh Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan cintanya yang mungkin dikasih lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Betul ya Pak Ustaz ya? Iya, betul. Kuncinya itu bersyukur. Bersyukur. Apapun pekerjaan kita ya, insya Allah itulah yang terbaik. Nanti kalau kita menjalankan dengan amanah, ya, pasti Allah akan memberikan tambahan. Ya, mungkin Allah akan mudahkan nanti jenjang karirnya. Amin. Allah akan meningkatkan rezeki kita. Amin. Yang penting kita menjalankan pekerjaan itu ya dengan jalan yang amanah ya, dan dari sumber yang halal. Insya Allah barokah. Amin, amin. Baik Sobat Akuntan, untuk kultum hari ini sekian dahulu, dan kultum dari Pak Kautsar saya ucapkan terima kasih ya Pak Kautsar telah mengisi acara pada hari ini. Dan Sobat Akuntan, nantikan episode kultum selanjutnya hanya di IAI Jatim TV. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.